Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan lanjut ngebahas materi tentang integral yang berhubungan sama radikal atau bentuk pangkat menggunakan atau metodenya biasa dinamain substitusi yang merasionalkan. Jadi misalkan kita punya bentuk pangkat AX ditambah B akar pangkat N gitu. Nah, integral-integral yang menyangkut bentuk kayak gini tuh gimana sih cara nyelesainnya? Langsung aja nih ya, misalkan ada integral X dikali akar pangkat 3 X plus 1 kuadrat gitu. Gimana nih cara nyelesainnya? Nah, kita itu menggunakan substitusi U-nya itu sama dengan yang ada di bentuk pangkatnya ini. U-nya itu sama dengan akar pangkat 3 dari X plus 1 kuadrat. Nah, terus kayak gimana? Kita pengen merepresentasikan X dengan U. Jadi kita bikin modifikasi U sehingga kita bisa dapetin X. Nah, ini U kita pangkatin 3/2, maka kita akan dapat X plus 1 kan. Nah, di sini kita udah bisa dapat kalau X itu bisa kita representasikan sebagai U pangkat 3/2 minus 1. Gini ya. Nah, terus gimana nih turunannya? Kan kita harus gantiin DX jadi DU nih. Nah, kita turunin ini terhadap X. Jadi dodo X dari U pangkat 3/2. Nah, kita juga cari dodo X dari DDX dari X plus DDX. Nah, U pangkat 3/2 kita turunin rantai. Jadi turunin dulu terhadap U, jadi 3/2 U pangkat setengah dikali DU DX. Ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, sehingga kita bakal bisa dapat ini DX-nya kita pindahin ke sini. DX itu sama dengan 3/2 U pangkat setengah DU gitu. Nah, terus gimana? Terus kita lanjutin aja ini. Ini jadi integral X-nya itu adalah U pangkat 3/2 min 1 gini. Terus yang dipangkat ini adalah U kan. Kita kaliin U, terus DX-nya kita ubah lagi jadi 3/2 U pangkat setengah DU. Nah, berarti yang kita selesaiin adalah integral ini sekarang. Kita tulis lagi di sini. Berarti 3/2 integral dari U pangkat 3/2 min 1 dikali U pangkat 3/2 DU. Udah kan gampang kan? Jadi 3/2 integral U pangkat 6/2 atau U pangkat 3 minus U pangkat 3/2 DU. Nah, ini jadi 3/2 1/4 U pangkat 4 min 1/5/2 U pangkat 5/2 ditambah C. Tinggal kita ganti U-nya jadi itu. Jadi kita dapat 3/2 1/4 X plus 1 pangkat 8/3 minus 2/5 X plus 1 pangkat 2/3 kali 5/2 5/3 plus C. Selesai. Nah, ini adalah bentuk pertama dari integral yang menyangkut perpangkatan. Nah, sekarang kita nyangkut ke bentuk kedua, yaitu gimana kalau bentuknya kuadrat gitu. Maksudnya yang menyangkut kayak gini, akar A kuadrat minus X kuadrat, atau akar A kuadrat plus X kuadrat, atau akar X kuadrat minus A kuadrat gitu. Gimana nih? Nah, untuk yang kayak gini kita gunakan substitusi. Jadi kita misalkan X itu sama dengan A dikali sinus T. Terus yang ini kita misalkan X sama dengan A tangen T. Dan yang ini kita misalkan X sama dengan A sekan T. Nah, apa sih gunanya substitusi yang kelihatannya entah dari mana ini? Jadi bentuk ini akan berubah jadi, lihat ya. Jadi akar A kuadrat minus A kuadrat sin kuadrat T. Atau ini sama dengan akar A kuadrat 1 min sin kuadrat T, atau ini sama dengan A cosinus T, benar nggak? Nah, bentuk ini akan berubah jadi akar A kuadrat plus A kuadrat tangen kuadrat T, atau ini akan menjadi A sekan T. Nah, bentuk ketiga ini akan berubah jadi A kuadrat sekan kuadrat T minus A kuadrat. Ini akan berubah jadi A tangen T. Lihat, kita udah mengubah bentuk yang ada akarnya, jadi bentuk semuanya nggak ada akarnya dengan substitusi ini. Nah, pertanyaannya, kok substitusi ini boleh sih? Nah, gini, kalau kita lihat nih, sinus itu kan nilainya dari 0 sampai 1. Ya kan, berarti X ini bakal paling gede jadi A gitu. Dari 0 sampai A.
Nah, itu adalah yang membuat si akar ini terdefinisi. Karena nggak mungkin kan, nggak boleh kan, akar dari sesuatu bilangan negatif gitu. Kalau kita mau bermain di domain real, itu nggak boleh gitu. Maka dari itu, substitusi ini adalah substitusi yang boleh dan benar gitu. Dan kalau kasus kedua nih, positif, ditambahin. Ya A kuadrat ditambah sesuatu kuadrat, boleh aja berapa aja gitu. Nah, maka dari itu kita substitusinya A dikali tangan. Karena tangan nilainya nggak terbatas dari 0 sampai dari min 1 sampai 1 kayak sinus ini gitu. Dan yang terakhir ini X kuadrat kurang A kuadrat. Nah, supaya si di dalam akarnya ini lebih besar sama dengan 0 sehingga akarnya terdefinisi, maka nilai X kuadrat ini minimal harus sebesar A. Nah, sekan ini itu tuh grafiknya gini nih. Tuh. Jadi ini paling kecilnya 1. Jadi dengan A dikali sekan, paling kecil tuh X itu sama dengan A gitu. Sehingga ini terdefinisi. Kalau lebih besar kan ya pasti terdefinisi gitu kan. Nah, itu adalah sedikit pembahasannya. Nah, terus ini si sudut T-nya ini harus kita batasin nih. Yang pertama kita batasin dari minus pi per 2 T sampai pi per 2. Yang kedua juga sama, sekan kita batasi tangan kita batasin dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Dan yang terakhir sekan kita batasin dari 0 sampai T 0 sampai pi. Tapi T-nya nggak boleh pi per 2 karena ya dia jadi seper cos 90 seper 0 gitu atau infinite, nggak terdefinisi, nggak boleh gitu kan. Nah, kenapa kita batasin ini? Kalau kalian ngikutin yang di video-video sebelumnya, jadi fungsi itu bisa di-inverse kalau dia itu korespondensi satu-satu. Nih, biar lebih jelasnya, misalkan ini kita punya grafik fungsi sinus. Kayak gini ya. Nah, dia itu supaya bisa di-inverse, 1Y, 1 titik Y, cuma boleh punya 1X gitu. 1Y cuma boleh punya X, 1Y cuma boleh punya 1X, supaya dipastikan inverse-nya tuh ada gitu. Tuh, gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita batasin aja dari sini sampai sini. Nah, karena dia fungsinya monoton naik, udah bisa dipastikan kalau 1Y pasti cuma punya 1X. Intinya seperti itu. Nah, langsung aja kita cobain nih contoh soalnya biar nggak ngawang-ngawang, biar kebayang. Jadi misalnya kita kerjain soal ini. Integral dari dx dibagi akar x kuadrat plus 2x minus 15. Nah, ini kan ada kuadratnya, tapi akar gitu. Jadi sebenarnya kita harus pakai metode yang ini kan. Nah, cuman bentuknya nggak bisa belum kayak gini nih. Ya, caranya adalah kita ubah si ini menjadi bentuk yang kayak gini. Jadi, sesuatu kuadrat dikurangin sesuatu kuadrat. Gitu, kita harus bikin bentuknya jadi kayak gini. Nah, gimana caranya? Sekarang kita lakuin ya. Ini kita kotakin dulu biar jelas. Kita mau ngurusin si akarnya dulu. Akar dari x kuadrat plus 2x minus 15 harus kita buat jadi bentuk kayak gini. Nah, caranya adalah kita kompletin si square-nya gitu. Jadi, coba nih. Paling deket kan kita ini buat kuadratnya ini karena 15 ada 16 kan. 4 kuadrat. Nah, biar bisa kayak gitu berarti ini jadi x kuadrat plus 2x minus 16 plus 1 kayak gini kan. Nah, terus kita mau pisahin 16-nya di sana. Jadi kita dapat x kuadrat plus 2x plus 1 minus 16. Nah, x kuadrat plus 2x plus 1 ini itu adalah x plus 1 kuadrat, bener nggak? Jadi x kuadrat plus 2x plus 1 minus 16. Nah, ini kan sama dengan ini. Nah, sebenarnya enggak sih. Sebenarnya bukan tadi caranya 15 jadi 16, cuman kita cari ini si 2x gimana biar jadi complete square gitu dengan x kuadrat. Ya udah, kita cari faktor 1 ini. 15-nya kita ubah gimana caranya biar bisa memenuhi ini. Kebetulan aja di sini angkanya 16 atau angkanya enak gitu. Coba kalian pikirin lagi. Pokoknya intinya kalian buat ini menjadi bentuk yang seperti ini gitu. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita misalkan U-nya itu sama dengan x plus 1. Sehingga kita bisa dapat ini sama dengan akar U kuadrat minus 4 kuadrat. Gitu ya.
Nah, ngomong-ngomong kalau U-nya sama dengan X plus 1, DU sama dengan DX gitu ya. Nah, sekarang kita tulis lagi integralnya. Integral DX per akar X kuadrat plus 2X minus 15. Nah, ini sama dengan integral seper akar U kuadrat minus 4 kuadrat. Ya kan, karena ini udah diubah. Terus DX karena sama dengan DU ya kita ganti DU gitu. Nah, terus kita lihat lagi nih. Akar U kuadrat minus 4 kuadrat. Bentuk yang mirip adalah ini. Kita pakai ini, X sama dengan A sekant T. Kita sesuaikan di sini. Berarti kita misalkan U sama dengan A sekant T. A lagi, A-nya 4 ya. A-nya 4 sekant T. Atau kita punya DU sama dengan 4 turunan sekant T, tangen T, dt. Gitu kan ya. Nah, berarti si akarnya ini bentuknya berubah jadi apa? Sehingga U kuadrat minus 4 kuadrat akan jadi akar 4 kuadrat sekant kuadrat T minus 4 kuadrat. Sekant itu akan menjadi tangen ya, 4 tangen T. Nah, berarti ini dia akan menjadi integral DU-nya kita masukin jadi T 4 sekant T tangen T dt yang akar U kuadrat minus 4 kuadratnya itu adalah 4 tangen T. 4 tangen T. Nah, ini kita coret sehingga kita dapat integral dari sekant T dt. Nah, kebetulan banget kita udah belajar sebelumnya integral sekant adalah ln sekant T plus tangen T ditambah C gitu. Nah, sebenarnya ini belum selesai karena variabel awalnya adalah X, sehingga kita harus ubah ini jadi X gitu. Nah, kita pakai permisalan yang kita lakuin. Jadi kita punya sekant T itu sama dengan U per 4. Atau U-nya itu sama dengan ini kan, U sama dengan X plus 1. Berarti kita punya ini X plus 1 per 4 gitu kan. Nah, kita gambar segitiganya. Misalkan ini T, sekant T itu adalah X plus 1 per 4. Berarti ini X plus 1, ini 4, benar nggak? Berarti ini adalah akar X plus 1 kuadrat minus 16. Atau ya ini ya soalnya itu, X kuadrat plus 2X minus 15. Nah, kita substitusi ke sini, sekant T adalah X plus 1 per 4. X plus 1 per 4 ditambah tangen T adalah ini, akar X plus 1 kuadrat minus 16 atau kayak yang di soal, X kuadrat plus 2X minus 15 dibagi 4 ditambah C. Ini kan ya, atau ini sama dengan ln X plus 1 ditambah akar X kuadrat plus 2X minus 15 dikurangin ln 4 ditambah C. Gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami integral-integral yang berhubungan sama radicals atau akar pengakaran. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.